Oke, baik teman-teman. Hari ini kita mau membahas tentang bagaimana pelayan gereja dan juga tugas dari gereja ya, dan tanggung jawab sebagai pelayannya. Nah, di sini ada beberapa teman yang juga adalah pendeta, dan ini menariknya adalah dari denominasi yang berbeda. Jadi diskusi kita kali ini interdenominasi gitu ya. Dan konsentrasinya juga ini berbeda-beda ya. Nah, nanti kalau mau tahu kita dengerin dulu salah satu ya. Baik yang pertama mungkin bisa kenalan dulu. Ini Pak Pendeta dari mana, terus sekarang Jadi konsentrasinya bahas apa gitu. hanya nggak ada presentasi apa-apa nih ya. Jadi segar ini kalau gini. Seger ya. Ayo. Oke, Ya, ya saya Pendeta Boy Tampolon ya. Saya pada saat ini tidak sibuk sih sebenarnya. Ya pura-pura sibuk gitu. Nggak proposal. Ya lembaga media Kristen. Lembaga Ya, media. lembaga Kristen. media Kristen ya Korea. Namanya Gibada. Ya, tanggung jawabnya apa? Ngapain? Kalau tanggung jawab sekarang ini lebih kepada persiapan ya untuk pelatihan. Oke, untuk setiap hamba Tuhan atau para pendeta atau para penatua supaya bisa memahami Alkitab itu dengan cara yang berbeda begitu, tapi melalui media begitu. Oke, baik. Dari Pendeta Boy Tapobolon dari Gereja HKI ya, teman-teman. Oke. Bang Melvin, gimana Bang Melvin? Saya Melvin dari Balikpapan, Itu kan Gereja Gereja GPSDI. GPSDI. Oke. Agak malu-malu awak kalau disebut pendeta. Kenapa malu? Nah, konsentrasinya di mana Bang? Sebagai seorang pendeta ya tadi ya, sebagai pendeta, dan apa konsentrasinya di bidang apa Bang? Kalau konsentrasi bidangnya selalu misi. Misi. Karena kalau saya tuh lebih suka naik ke gunung, lewati lembah, sungai-sungai, desa-desa. Jahatori kayaknya. Jahatori, ya. Iya, Jahatori. Karena have fun. Oke, daerah pelayanan di mana Bang Melvin? Untuk saat ini Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, sama Sulawesi Tengah. Wah, udah Jadi sering keliling-keliling. bisa jadi calon bupati gubernur ya, megang 3 provinsi lagi ya. Oke, baik. Hari ini kita akan bicara tentang bagaimana menurut Bapak Pendeta ini yang berdua ini tentang gereja, hubungannya pelayan ke jemaatnya, dan juga tanggung jawab seperti kayak tritugas gereja lah, melayani, bersaksi dan bersekutu gitu kan. Nah, bagaimana pengalamannya, atau mungkin yang menarik ini dari Bang Melvin dulu nih, bagaimana pengalamannya sebagai misionaris gitu kan, karena misi, apa tantangannya dan apa sebenarnya yang membuat tugas ini agak-agak susah-susah gimana gitu, atau gimana pengalamannya selama di Kalimantan ya, padahal dari Manado loh teman-teman, dari Manado tiba-tiba di Kalimantan megang 3 provinsi lagi. Gimana Pak? Kalau ditanya asik atau apa, asik dari pengalaman misi itu ya tantangannya. Oke. Pernah mengalami tantangan yang sangat apa nggak yang Oh, pernah mau dibunuh jam 2 malam tuh di Palangkaraya terjadi. oleh Oleh masyarakat setempat, karena memang saya memandang itu karena mereka belum paham saja. Dan biasalah penolakan di awal. Tapi setelah kita sudah membawa dengan masyarakat itu, ya kita justru dijadikan seperti bapaknya mereka. sebagai yang ditanyakan gitu ya, Iya. sebagai orang yang Kalau mau ditanya santet segala macam udah sering. sering ya. Tapi bisa melakukan santet nggak? Nggak bisa ya. Bisa lewat Alkitab. Udah. Mungkin bahasanya nggak santet kali. Soalnya ya. Didoakan supaya bertobat ya. Oke. Berarti yang paling, itu seru juga dia, bahkan supaya pendeta-pendeta ternyata mungkin kayak kami ini jadi merasa kayak terlalu nyaman kali gitu ya Bang ya. Kita nggak pernah mengalami pengen dibunuh, yang pernah malah pengen dihentikan gajinya gitu. Tunjangannya. Oke. Berarti pernah hampir dibunuh, dan kemudian adaptasinya masalah bahasa berpengaruh nggak Bang? Berpengaruh, saya mempelajari bahasa Dayak itu karena di Palangkaraya di Kalimantan Tengah itu ada dua bahasa yang jadi pemersatu. Oke. Jadi bahasa yang bahasa Dayak Ngaju sama Dayak Manyan. Nah, saya tahunya Dayak Ngaju kalau bahasa. dia bukan sini ya. Nanti kalau bapak-bapak ke sana itu juga gampang kok beradaptasi dengan bahasa, karena seperti mudah dipahami. Ya, tapi kayaknya tunggu dan jam dibunuh dulu kali ya. Jangan sempat. Udah ada Pak Melvin jadi aman ya, udah aman. Siapa yang mau macam-macam ada Pak Melvin. Jadi udah berapa tahun Pak Melvin di sana Pak Melvin? Kalau untuk keliling-keliling Ya di Kalimantan lah, dalam dari 2008 2020 sampai sekarang 16 tahun. saya 18 tahun saya sudah permisi. Udah bisa 2 rumah selesai dikredit. Oke, terima kasih Pendeta Melvin. Nanti kita akan kaji lagi lebih dalamnya. Nah, kalau Bang Pendeta Boy ini gimana nih dari gereja HKI, terus sekarang fokusnya Bicara HK ini? enggak, kita udah bicara HKI. Nanti ada yang protes nanti. Nah, sebagai pendeta HKI kan, terus ternyata sebelum kesini kan
bukan fokus di bidang yang berbau tentang media sosial gitu kan. Terus gimana kok bisa akhirnya masuk ke dalam konsentrasi itu, maksudnya dalam hal itu, dan apa yang buat Pak Boy merasa kayaknya ini seru juga, kayaknya dibutuhkan oleh jemaat Boy kayaknya. Gimana Pak Boy? Kalau menurut pengalaman saya sih sebenarnya di sini harus saya katakan memang Tuhan itu memang bekerja dengan proses yang tepat begitu. Oke. Dengan waktu yang tepat, dengan orang yang tepat begitu. Right man, in right place. Memang kita saja sebenarnya awalnya mau atau tidak begitu. Memang ini pergumulan awalnya bekerja atau melayani di CGN ini, Christian Global Network ya, di Korea begitu. Karena memang tidak ada basic media begitu. Sama juga pendeta belajar teologi di kampus, sama tertulisan. Pelayanannya di agak kampung-kampung juga begitu. Yang tadinya memang tidak tahu dengan media, nah setelah dipanggil di sini, saya frustasi di situ waktu itu. Iya Bapak. Awalnya selama 3 bulan pertama lah begitu. Karena memang itu bukan passion saya begitu. Bukan dunia saya untuk bisa bekerja duduk di kantor sini sampai hari Jumat. Kalau pelayan di gereja ya bisa saja kan hari kapan saja di mana saja begitu. Tapi ini memang pertentangan waktu itu. Dan saya bertanya sama Tuhan waktu itu, ini maksud dan tujuan itu apa? Kenapa saya ditempatkan di media? Dengan notabene-nya saya tidak tahu tentang hal di media ini. Tapi memang ya setelah bergabung begitu, saya berdoa berserah kepada Tuhan menuntun. Nah kita berjumpa begitu. Pak Melvin saya jadi kenal. Kalaupun karena Gebada ini saya nggak jumpa. Kalau bukan karena media saya tidak jumpa dengan Bang Rin juga di sini. Oke, baik ke Bang Pendeta Melvin lagi nih. Pernah nggak seperti yang kata Pendeta Boy tadi di awal-awal kayaknya, Tuhan kayaknya susah deh ini gitu kan. Diancam mau dibunuh. Terus apa yang buat Pak Melvin akhirnya aku harus bertahan nih di sini, harus holding out nih, karena ini bicara tentang pengabaran Injil kan begitu kan, penginjilan ini saya kan. Gimana menurut pengalaman Pendeta Melvin? Kalau saya sampai hari ini masih sering bertanya begitu. Jadi masih terus dalam proses ya. Kalau di luar passion aja kita bisa frustasi. Apalagi saya justru frustasinya di dalam passion saya sendiri. Tangan sebalik. Apalagi kalau ditempatkan di satu desa di tengah hutan, ada sinyal, ada listrik, dan kita semua sekampung itu benci sama kita, itu kan wah, itu nggak nyaman pasti ya, nggak nyaman ya. Berarti ada istilah sekarang bully gitu ya? Bully. Apa ini orang outsider ini? Saya bahkan pernah dianggap sebagai dewa. Enggak, ini. Karena desa itu ya dalam tanda kutip masih latar belakang pendidikannya masih ini juga kali ya. Oke. Yang buat saya stay adalah setiap kali saya tuh punya satu buku dan saya bawa kemana-mana. Diary gitu. Isinya itu adalah semua doa yang pernah dijawab sama Tuhan. Menarik nih. Jadi setiap saya mau rasanya frustasi atau mau gagal apa, saya lihat itu lagi supaya saya ingat bahwa Jesus still in control. Gitu. Jadi itu yang buat saya terus, karena saya bilang ini memang kalau ini pekerjaannya mudah, bukan tantangan. Kembali ke saya tuh selalu berdoa Tuhan kasih aku kekuatan. Tanpa saya sadari sebetulnya ketika kita sedang berdoa minta kekuatan, Tuhan lagi tempatkan kita di medan peperangan. Iya kan? Jadi mau ya sudah, kamu kan minta kekuatan kan? Ya udah ada bilang peperangan kan gitu. Berarti kalau ada masalah jangan minta masalah pergi, tapi pundak yang kuat begitu kira-kira. Gitu. Jadi itu yang buat saya stay ya. Saya selalu mengingat bahwa yang bawa saya ke tempat ini bukan pribadi, bukan manusia, tapi Tuhan sendiri. Jadi pasti Tuhan bertanggung jawab dong. Iya gitu. Nah itu menarik loh. Jadi sebenarnya kan banyak orang yang mengaku bagian dari gereja, bagi mungkin kayak kita pendeta-pendeta ini ya, tapi ternyata nilai penginjilannya sedikit gitu. Ini Pendeta Melvin dari Manado sampai ke Kalimantan ya karena pengen menginjili gitu kan. Kalau misalnya jujur kita berdua ini kayaknya penginjilan kita masih di dalam indoor ya. Kalau dia udah outdoor gitu. Nah, gimana menurut Pak Boy ini ya dengan ini diskusi kita tadi ini kan, bagaimana sebenarnya peran gereja ataupun kita sebagai pelayan ini dalam hal ya menjangkau jemaat gitu. Tadi kan Pak Boy menjangkau jemaat dengan media ya, dan menurut Pak Boy gimana dalam konteks yang sekarang inilah di tempat Pak Boy gitu. Kalau menurut saya Bang, kan kalau bicara media, tidak semua orang masih ramah dengan media gitu. Ya kalau beli kok di sana nggak ada sinyal, beda, nggak bisa nonton Gebada. Betul. Karena memang mereka berbicara bagaimana data, kuota, bicara sikja dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya kembali kepada tupoksi daripada media itu tersendiri kan. Media ini sebenarnya hal sederhana kita lakukan ketika kita bisa, kan sekarang zamannya media ini
Facebook semua, Iya, ya kan? betul. Gampang saja sebenarnya melakukan itu. Hanya saja memang kita mau nggak gitu menggunakan media untuk pengabaran Injil begitu. Kalau Pak Mel sih oke, langsung onsite begitu. Kalau kita lebih kepada apa namanya ya media aplikasi lah yang bisa diterapkan di tengah-tengah. Karena lebih simpel sih sebenarnya gitu. Tapi harus konsisten begitu. Oke. Jadi ini ada dua konteks yang berbeda teman-teman. Di sisi lain Pak Pendeta Melvin ini yang mau mengangkat dan juga mau menyuarakan ya pendeta itu memang harus menginjil bahkan sampai naik gunung melewati lembah dan sebagainya gitu kan, bahkan mungkin hidup secara primitif kali ya. Sementara di sisi lain di sini pendeta Boy dia di dalam udah 5G dia kan, udah nggak 4G lagi dia sinyal yang butuh sinyal kuat dan sebagainya. Nah, jadi ternyata memang harus teks itu sesuai dengan konteks begitu ya. Bahwasanya nggak bisa juga dipaksakan di tempat Pak Melvin harus ya kita nonton YouTube gitu segala macam gitu kan, atau di tempat Bang Boy ayo kita coba sehari ini tanpa sinyal, tanpa ini mari kita merenungkan firman Tuhan dan pergi ke Ini kolaborasi kolaborasi yang bagus ini. Nah, jadi hal yang menarik sebenarnya mungkin nggak terlalu lama juga kita ya. Jadi kayak ada pesan-pesan nggak Pak Melvin untuk pendeta kali ya, itu untuk pendeta untuk ya itu pelayan Tuhan lantas ya gembala gitu kan. Apa semangat yang dimiliki Pak Melvin tadi buat bicarakan tadi sebenarnya udah sedikit tadi ya bahwasanya ya saya di sini karena Tuhan gitu kan supaya untuk teman-teman atau ada yang masih belajar teologi gitu kan, ada yang masih mau kemana nih saya ini, apakah saya ke penginjilan, ke misionaris seperti pendeta Melvin atau membekali diri dengan media kemampuan teknologi dan media digital gitu. Gimana ngeberi semangatnya kepada teman-teman Bang Pendeta Melvin? Kita harus pahami bahwa Injil adalah bagian dari gereja. Oke, setuju. Nah, karena apa? Karena penggembalaan itu akan berjalan ketika ada penjangkau. Gitu. Jadi biarlah kami yang di lapangan untuk menjangkau. Setelah itu kami serahkan ke gembala yang follow up dan tatar domba-domba ini. Gitu. Jadi pesan saya adalah tetap semangat di panggilan kita masing-masing. Apapun itu yang sedang kita alamin, mau di penggembalaan, di penginjilan, percayalah bahwa kita ada di situ karena Tuhan yang taruh. Jadi jangan mudah kecewa, jangan mudah sakit hati, apalagi kalau ngelihat situasi itu nggak sesuai dengan harapan kita. Gitu ya. Jadi lihat itu sebagai sesuatu yang justru tantangan, ya kan? Kalau saya orangnya suka ekstrim, saya orang kampung ya, lahir besar di kampung, jadi saya suka yang ekstrim. Jadi kalau bagi saya adalah teman-teman nama Tuhan, teman-teman sekerja kita setim, ada yang jadi kaki, ada yang jadi tangan, tetap stay di tempat kita masing-masing, tetap berkuat. Dari tetap satu tubuh gitu. Satu tubuh. Wah, luar biasa. Oke, dari Bang Boy gimana Bang Boy? Buat teman-teman yang mungkin tertarik dengan bahwasanya kan banyak orang sekarang ya. Ini sebentar ya Pak Boy ya. Jadi ada banyak orang yang juga yang berkhotbah, saya nggak tahu apakah dia benar-benar pendeta atau enggak di TikTok. Terus maksain jemaatnya, ayo beri gift, beri gift. Nah ini kan, ini sebenarnya kayak antara ini teknologi memberikan dampak yang bagus atau justru malah memanfaatkan gitu untuk kepentingan pribadi gitu. Nah kalau menurut pendeta bagaimana kepada teman-teman yang pengen fokus belajar tentang media dan digital ministry lah gitu ya, pelayanan digital ya kan, gimana pendeta? Nah kalau menurut saya sih sederhana sih, hanya saja hal sederhana ini yang bisa kita lakukan seharusnya, karena yang bicara media ini kan bebas, semua orang bisa menggunakannya, tidak ada batasan dan tidak ada aturan sebenarnya kalau untuk berbicara yang positif. Nah maksud saya begini, karena memang kalau bicara media ini, mau makan kita menggunakan handphone, kan begitu, mau tidur handphone, aktivitas sehari-hari tidak terlupa dengan handphone. Artinya mari menggunakan media dengan sehat. Apapun kegiatan kita seharusnya memang ya diarungi dengan firman Tuhan begitu. Supaya ketika kita menginjili pun atau memposting sesuatu, ingat dulu apakah ini memang Tuhan inginkan atau tidak begitu. Kalau bertentangan jangan dilakukan. Dipikirkan dulu karena memang bisa bahaya kan kalau ada indikasi penipuan ataupun penyelewengan begitu. Tapi tetap kepada menggunakan media dengan sehat, dengan bijaksana lah begitu untuk penginjilan kemuliaan namanya Tuhan. Oke, berarti langsung promosinya kali ya. Kalau misalnya mau belajar tentang teknologi ya, ada aplikasinya Gebada, ada dia belajar tentang digital ministry, tentang Bible study. Jadi Download aplikasi Gebada. Download aplikasinya Gebada, gerakan baca dengar Alkitab. Oke, mungkin itu aja teman-teman. Sedikit-sedikit karena ini bicara tema yang agak berat ya. Jadi kalau misalnya nanti kita sempat nanti malam kita syuting lagi kali ya. Oke, terima kasih untuk waktunya dan terima kasih untuk pendeta Melvin dan terima kasih Bang. Boy. Selamat sukses di pelayanannya. Sampai ketemu di lain waktu yang lebih baik lagi. Oke, dadah.